Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita dapat pertanyaan, Pak, kalau di musim kemarau itu Pak, bagaimana sih cara kita menangani gulma supaya tanaman kopi kita itu tidak kering setelah dibersihkan di lingkaran tanaman kopinya? Oke, akan saya bahas sahabat tani. Mungkin ini sepele ya, tetapi banyak petani kopi kita yang bibit kopinya mengalami rusak ya, stres, bahkan ada yang mati sahabat tani. Oke, baik sahabat tani, untuk waktu yang tepat kita lakukan pembersihan gulma pada tanaman kopi kita di musim kemarau, wajib ada hal-hal yang harus kita pahami dulu sahabat tani. Yang paling pertama, lihat dari kondisi tanah ya, nengok kondisi tanahnya, apakah tanahnya ada basah seperti ini atau memang tidak ada sama sekali. Nah, kalau tanahnya gersang atau kemarau panjang, sudah pasti itu nanti tanaman kopi ini akan kesulitan hidup sahabat tani ya, karena setiap tanaman itu membutuhkan air sebagai nutrisi ya, sebagai pertumbuhannya sahabat tani. Oke, jadi ini kita bahas dulu tentang pembersihan gulma di tanaman kopi yang masih kecil ya, bisa di umur 5 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun 5 bulan. Nah, ini cocok ya, dan sangat direkomendasikan. Semoga dan supaya tanaman kopi kita selamat sahabat tani ya. Ada kadang-kadang sahabat tani kita sudah mencari bibit unggul paling super ya, bahkan ada juga kita memetik biji dari buah indukan yang super. Namun setelah tumbuh lalu kita pindah ke lahan kita, kenapa terjadinya malahan berbeda? Artinya tidak seindah, tidak serindang indukan kopi dari bibit atau biji yang kita ambil di saat itu ya sahabat tani. Nah, sebenarnya sahabat tani, hal-hal sepele ini yang justru sulit kita tangani jadinya sahabat tani. Makanya itu saya bagikan pada sahabat tani bagaimana penanganan di musim kemarau ini supaya tanaman kopi kita selamat ya, tidak mengalami stres atau tidak mengalami kematian. Nah, jadi kalau masih kemarau di tempat sahabat tani, tanahnya tidak ada basah sama sekali, atau mungkin basahnya kita korek baru ada nanti setengah meter ya, nah itu berbahaya sahabat tani. Tapi kalau di atasnya basah sekitar 4 inci ke dalam, 4 cm ke dalam, nah itu berarti masih aman sahabat tani. Nah, ini di hadapan sahabat tani kopi tim-tim saya lakukan pembersihan, saya buat piringan ya, termasuk ini sahabat tani ya. Nah, jadi yang paling tepat kita lakukan pembersihan gulma ini pada tanaman kopi yang masih kecil ini di saat ada musim hujan ya. Ingat sahabat tani, di saat datang musim hujan. Loh Pak, apakah harus hujan setiap saat? Tidak. Nah, jadi banyak menganggap menanam kopi di saat musim hujan, hujan setiap hari dan setiap hari begitu ya. Nah, itu katanya bisa mempercepat pertumbuhan kopi. Padahal sahabat tani, kalau hujan selalu, tanaman kopi ini sulit tumbuh sahabat tani, sulit berkembang. Bahkan datang hama, bahkan datang penyakit layu fusarium ya. Jadi bagusnya bagaimana Pak? Bagusnya di jarang hujan. Nah, jadi kalau tempat sahabat tani sudah mulai hujan, walaupun seminggu hanya sekali hujan, nggak masalah. Yang penting tekstur tanahnya terlihat masih basah ya, kadar airnya masih ada di dalam tanah. Nah, itu justru lebih baik sahabat tani. Pembersihan gulma di saat jarang hujan itu lebih baik daripada sering hujan. Makanya kalau kita bersihkan atau membuat lingkaran tanaman kopi kita di saat musim hujan, pertumbuhan kopi lambat, yang ada gulma pada tumbuh lagi gitu ya, rumput-rumput semakin subur gitu. Nah, jadi kalau untuk di saat ini Pak,
Kalau sudah kita buat piringan kan Pak, rugi nggak kita pupuk Pak? Apakah kita pupuk? Ya, bagus kita pupuk di saat jarang hujan, bukan di saat sering hujan sahabat tani. Karena kalau sering hujan kita pupuk, itu nanti rumput lebih cepat tumbuh, tanaman kopi kita belum sempat menyerap pupuk yang kita beri, lalu datanglah penyakit layu fusarium. Karena penyakit layu fusarium ini rentan menyerang tanaman-tanaman di saat musim penghujan, apalagi yang hujannya setiap hari sahabat tani ya. Oke sahabat tani, untuk tanaman kopi yang masih kecil, yang berumur masih bulanan-bulanan, itu gampang dan aman jika kita lakukan pembersihan gulma dengan menggunakan cangkol, parang atau sebagainya. Itu aman sahabat tani, tidak ada masalah sahabat tani. Karena apa? Karena tanaman kopi kecil ini kan masih belum produksi, dan akarnya meskipun terkena oleh cangkol tidak akan ada masalah sahabat tani. Loh, jadi Pak, bedanya dengan kopi yang sudah berbuah, bagaimana Pak cara menangani gulma di saat kemarau? Oke, nanti akan saya bagikan ya. Ini saya bagikan dulu satu persatu ya. Saya bahas dulu tentang tanaman kopi yang masih kecil ya. Nah, seperti ini sahabat tani. Kenapa Pak ini bisa terjadi sahabat tani? Itulah tadi sahabat tani. Karena di waktu musim kemarau, saya memang sengaja tidak bersihkan dulu gulmanya. Ya, di konten sebelumnya saya ada bilang pada sahabat tani, di saat musim kemarau, rumput-rumput yang ada sekitar kopi ini berperan aktif menyimpan air ya. Nah, jadi kalau masih kemarau jangan dulu dibersihkan sahabat tani ya, walaupun rumputnya masih setinggi 20 cm ya, 40 cm, itu jangan dulu diapa-apakan sahabat tani, kecuali kalau rumputnya sudah menutupi kopi. Nah, itu mau nggak mau ya sahabat tani ya. Nah, ini ya lagi. Itu makanya selama rumputnya tidak menutupi kopi masih aman sahabat tani. Jadi sahabat tani tidak perlu buru-buru membersihkan gulma. Apalagi gulmanya masih seinci, terus sahabat tani sibuk ya, kepikiran apakah tanaman kopinya bakal mati. Padahal tidak sahabat tani ya. Itu bukti ya tadi ya, masih 20 atau 40 cm rumputnya aja masih bisa bertahan tanaman kopinya sahabat tani. Nah, ini hadapan kita, ini kopi tim-tim sahabat tani. Ini kopi tim-tim juga sampai ke sana ya. Oke, baik sahabat tani, ini akan saya kasih contoh, salah satu contoh tanaman kopi kita mengalami stres. Nah, seperti ini. Stres, pertumbuhannya pun tidak normal sahabat tani. Ini saya bersihkan di saat kemarau, lagi panas-panasnya ya, panas-panasnya, tidak ada hujan sama sekali dalam berapa minggu kemarin sahabat tani. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti ini, stres. Padahal di tempat saya ini baru aja datang musim hujan sahabat tani, tapi tanaman kopi kita ini lama pulihnya, bahkan terlihat lesu ya, tuh tidak bersemangat sahabat tani. Nah, ini contoh-contoh ya, tanaman kopi terkena stres akibat kemarau, tanah kering, malah kita bersihkan rumputnya. Jadi tanaman kopi ini tidak punya pelindung sama sekali tanahnya sahabat tani. Kenapa? Karena rumputnya sudah kita ambil ya, jadi nggak ada pelindung sehingga gersang. Jadi perakaran kopi ini mengalami kekeringan ya. Baik, tanaman kopi yang sehat itu seperti ini sahabat tani, pertumbuhannya luar biasa, sehat ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk membersihkan gulma pada tanaman kopi ini sahabat tani, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu harus tidak boleh berumput ya. Sebenarnya harus berumput sahabat tani, harus berumput di saat musim kemarau, baik di saat musim hujan juga, itu sekali-sekali harus berumput sahabat tani ya. Jadi tidak boleh selalu bersih sahabat tani, karena selalu bersih memang iya tanaman itu akan tumbuh lebih bagus, namun karena lebih bagus nanti dan lebih subur, maka penyakit akan menyerang tanaman ya. Dan penyakit hama itu tidak mungkin menyerang tanaman yang kopi yang sudah sakit, dia pasti akan menyerang tanaman kopi yang masih segar, subur ya. Yang jangan bagaimana Pak? Yang jangan di saat ya hujan belum datang, sahabat tani lakukan pembersihan gulma
Nah, dan sedangkan hujannya belum pasti datang. Nah, itu berbahaya. Nah, jadi caranya macam mana Pak yang lebih efektif? Lebih efektif tunggu saja datang hujan, sahabat. Datang hujan. Kalau hujannya sekali dalam seminggu atau sekali dalam 2 minggu, tapi hujannya lebat, itu aman. Ya. Tapi kalau hujannya masih gerimis, bagaimana Pak? Kalau masih gerimis, jangan. Ya, karena gerimis itu belum bisa mencukupi air yang dibutuhkan oleh tanaman kopi kita ini, ya. Nah, oke, akan kita buktikan, sahabat tani, bahwa rumput ini melindungi tanaman kita di saat musim kemarau. Sudah pasti di bawahnya akan lembab, ya. Oke, kita cek. Nah, seperti ini. Kelihatan basah, sahabat. Basah ya. Nih, basah. Tuh. Basah ya. Nih. Kelihatan basah. Walaupun hujannya 2 minggu sekali, gitu. Nah, itu sebabnya kenapa di musim kemarau saya tidak anjurkan bersihkan rumput. Ini basah, sahabat tani. Ini basah, nih. Ya, terlihat ya basah ya. Kalau ini mengering, tandus, sudah pasti ini akarnya ini warna coklat ya. Tapi ini putih seger. Nah, ini gunanya rumput, sahabat tani. Memberi cadangan air pada tanaman kopi kita di saat kemarau. Jadi tanaman kopi kita wajar pertumbuhannya segar. Ya, ini rumput yang suka menjalar ini ya, suka melilit tanaman kita ini. Oke, kita akan masuk pembahasan pembersihan gulma di kopi yang sudah berbuah atau berproduksi ya, sahabat tani. Ini terlihat masih berumput ya, belum saya lakukan pembersihan karena kemarau. Tuh. Jadi apakah Pak, kalau rumputnya sudah setinggi ini buahnya akan rusak? Tidak ya, tidak rusak buahnya. Ini buktinya tidak rusak. Selama sahabat tani beri bibit yang atau menanam bibit yang memang unggul ya, super dan punya daya tahan, sudah pasti nanti penerusnya ya seperti ini, kuat dan bertahan di musim kemarau, sahabat tani. Dan tentunya harus didukung juga oleh kesuburan tanah juga ya, sahabat ya. Nah, masih aman, sahabat tani. Ini rumputnya sudah tinggi ya. Jadi saya lakukan pembersihan gulma ini karena kemarau, saya lakukan dengan slow aja, sahabat tani, dengan santai, tidak buru-buru ya. Oke Pak, bagaimana penanganan gulma Pak di musim kemarau untuk tanaman kopi yang sudah berproduksi? Yaitu dengan cara dibabat, sahabat tani. Rumput-rumput ini dibabat ya. Ya, saya tidak bawa mesin babat, sahabat tani. Nah, jadi saya kasih keterangan aja, dibabat ya. Dibabat, jangan dicabut. Kalau dicabut nanti, sahabat tani, ini kan akar-akar kopi ini kan lagi fokus untuk pemasakan buah nih, sahabat tani. Ini udah mulai menguning kan? Tuh. Jadi kalau kita cangkol sudah pasti dijamin kena akarnya, perakarannya kena. Itu nanti bisa mengakibatkan kopi ini cepat merah, cepat masak, tapi masaknya nggak bagus, sahabat tani. Nah, itu makanya gunanya di mesin babatkan aja, sahabat tani. Jangan sampai akar-akar rumput ini copot, ikut copot ya. Ingat ya, itu di musim kemarau, sahabat tani. Beda dengan di musim hujan. Kalau di musim hujan ya dengan cangkol ya silahkan aja, sahabat tani ya. Nah, jadi ingat seperti ini, sahabat tani. Setidaknya kok mesin babat kan sudah pasti nggak sampai akar rumput itu kena ya, sudah pasti separuh seperti ini, sahabat tani. Itu aman, sahabat tani. Nah, jadi nanti biarkan aja rumputnya itu sisanya seperti apa ya. Nah, sepanjang ini, seperti panjang ini aja sisanya. Ini misalnya akar nih ya, ini akar, ini batang. Di sini kan udah terputus tuh karena kena mesin babat. Nah, itu aman, sahabat tani. Kenapa? Karena kelembapannya masih terjaga ya. Akar rumput ini masih menyimpan air dan cadangan. Nanti berapa hari kemudian rumput ini akan kering dan mati, jadi pupuk ya, dan akarnya ini masih menyimpan air. Nah, jadi kalau di musim kemarau, kalau kita lakukan pembabatan di kopi yang sudah produksi atau sedang berbuah, itu aman ya. Bahkan ini dianggap sepele, tapi bagi saya ini penting, sahabat tani, untuk kita mempertahankan ya keselamatan tanaman kopi kita ini biar terus berproduksi, biar hasilnya bagus, sahabat tani.
Nah, makanya saya berusaha berbagi pada sahabat tani bahwa menjadi petani kopi ini kita usahakan jangan asal-asalan gitu aja ya sahabat tani. Kita harus tahu, baik dari hal paling kecilnya sampai hal paling besar tuh harus tahu. Dan tidak boleh kita berhenti bereksperimen atau mempelajari tanaman kita ini sahabat tani. Tetapi jangan sampai 1 bulan sekali hujan. Nah itu jangan sahabat tani, lebih baik biarkan berumput. Jangan panik, jangan takut, tidak akan terjadi apa-apa kok ya. Nah tuh rumput sudah tinggi, tidak terjadi apa-apa, malah tumbuhnya tetap hijau ya. Nah jadi di sini saya tidak menakut-nakuti, dan di sini saya kasih tahu pada sahabat tani, indah bener ya, enak bener kalau kita itu bertani kopi sahabat tani. Tidak rumit, tidak sulit seperti bertani cabai, tomat ya. Oke sahabat tani, kalau di musim kemarau jangan dulu dipangkas atau diapa-apain ya tanaman kopi kita. Jangan dipruning dulu, jangan dilakukan pemangkasan sahabat tani ya. Karena tunas-tunas yang ada pada kopi ini itu setidaknya bisa melindungi pertanahan ya, tanah pada tanaman kopi kita. Jadi kalau kita pangkas nanti yang ada tidak ada lagi perlindungan ya tanah di sekitar batang ini tadi gitu, sehingga terjadi apa sahabat tani, tanaman kopi kita tetap nanti tidak bagus buahnya sahabat tani ya. Jadi jangan lakukan dulu apa-apa sahabat tani, kecuali di saat sudah ada datang hujan, walaupun seminggu sekali, 2 minggu sekali ya. Yang jangan sebulan sekali itu jangan coba-coba, sayang nanti tanaman kopinya sahabat tani. Walaupun sahabat tani memiliki bibit unggul, kalau teknik tata caranya tidak tahu, nah, akibatnya fatal sahabat tani, rugi waktu ya, sia-sia ya kan sahabat tani. Oke Pak, jadi Pak kalau untuk kopi yang lagi produksi ini Pak, bagusnya kapan kita lakukan pemupukannya Pak? Maksudnya kita lihat cuacanya, cuaca bagaimana. Oke, itu sama sahabat tani ya, 1 minggu sekali datang hujan itu boleh kita pupuk, 2 minggu sekali datang hujan itu juga boleh kita pupuk sahabat tani. Yang jangan 1 bulan sekali hujan, nah itu jangan sahabat tani ya. Nanti pupuknya tertinggal di tanah ya, tidak terserap ya, menguap oleh angin, cahaya matahari. Jadi banyak persen pupuknya terbuang sahabat tani. Yang tadinya sahabat tani udah beri pupuk 100%, karena kemarau ya tidak terserap karena nggak ada hujan ya, jadinya apa ya begitu sahabat tani. Sisanya nanti 40% sisa pupuk yang akan menyerap tanaman kopi kita ini di saat datang hujan sahabat tani. Nah jadi lihat-lihat sebelum melakukan pemupukan, cek-cek cuacanya dan iklimnya. Oke, kalau begitu sahabat tani saya rasa nggak ada lagi, dan itu saya rasa sudah detail ya saya bagikan kepada sahabat tani. Dan terima kasih untuk sahabat tani yang sudah bertanya ini ya. Mohon maaf karena sudah lama ini sebenarnya minta dibahas, tapi baru ini saya sempat bahas sahabat tani, karena saya harus bahas satu persatu sahabat tani ya. Oke kalau gitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.